hari ini mau belajar saham kita harus langsung by step. Itu ini New Kids on the Block. Oh. Nah, tadi kita ngomongin The Tickers pas lagi itu kan kayak kita belajar saham tuh step by step. Suka Teza gimana lagunya? Step by step. Nah, bukan dong. Medley. Iya. Ternyata itu New Kids on the Block. Tahu kan Nadanya pasti lagunya gimana? kan step by step ubi be na 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 na. Nggak tahu sih. Enggak juga menggambarkan. Nggak dapet nadanya Iya, sih. iya, Kayak do kerere kedo deh kayak. Do re gitu ya. Iya, Jadi balik lagi. melonjak gitu kan ya. Melonjak. Dan apakah hari ini IHSG melonjak? Kalau tadi dilihat merah ya Mbak Sheryl ya? Kita belum menyapa Oh iya dulu. benar, lupa. Karena gue mau semangat belajar nih. Seperti biasa, tentunya juga ya kita ketika ngomongin soal market review harus berjumpa dengan kuncennya langsung. Jadi kita langsung menyapa Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak Sheryl, selamat sore The Mbak. Tickers, halo Mbak dan Mas. Iya. Mbak Sheryl, aku kira kemarin kita belum sempet ketemu ya di akhir pekan karena aku kira tuh bergabung dengan tim pemenangan presiden di Amerika. Iya, Trump, ya kan? Iya. Tim Trump hore. Gak cuma hore-hore Iya, dari namanya. situ ternyata ya, tapi ternyata katanya sibuk sekali akhir pekan kemarin. Iya. Mau kepo dong, sibuk apa Mbak Sheryl? Sibuk bikin acara akhir tahun juga ya. Kan mau akhir tahun nih, banyak market update, market Yes. outlook gitu. Membangun optimisme di masyarakat dan pastinya nasabah juga. Oh, mantap banget. Dan siap-siap gini kalau akhir tahun bagi-bagi dividen. Iya, Gitu. sama siap-siap resolusi 2025 ya. Oh iya benar ya. Tapi Mbak Sheryl, aku kira kita tuh akan senada cinta bersama dengan Di antara kita. Apa sih ini? dengan ini market hari Nyambung ini. Ternyata kita kurang matching nih. Tapi sepertinya mungkin kita harus cari tahu dulu gitu ya apa-apa yang terjadi. Karena hari ini kita memang memulainya juga dari zona merah juga di 7.200-an gitu. Masih And then 7287 nih. iya, it's still aku nggak bisa bilang falling down juga sih, karena sebetulnya juga penurunannya nggak begitu ekstrim gitu lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Apa yang terjadi Mbak Sheryl? Oke. Kemarin di hari Jumat kan closingnya 7.287. Nah, sekarang nih di detik-detik terakhir menuju penutupan ada di 7.268 ya. Melemah 0,28%. Ya meskipun masih merah tipis-tipis ya. Dan mendung seperti cuaca saat ini di itu dia. MBM di gedung Trans ya. Kita lihat, kita harus bersyukur karena tadi di sesi 1 nih awal-awal perdagangan IHSG-nya tuh koreksi sampai hampir 2% lagi seperti di pekan lalu. Tadi tuh level terendahnya sampai 7.182. Jadi sekarang udah hampir ke 7.300 lagi, dan ya kita bersyukurlah meskipun masih merah tipis-tipis ya. Gitu. Dan sebenarnya di balik itu mungkin ada teman-teman The Tickers yang tadi di sesi 1 udah belanja dan udah floating profit harusnya karena kan indeksnya rebound gitu. Kita lihat yang menjadi bobot terbesar dari koreksi sesi 1 tadi tuh dari sektor perbankan. Kita cermati di penutupan sore hari ini juga udah pada rebound ya, meskipun masih merah malu-malu gitu. Sudah naik dari level terendah hariannya. Kayak bank-bank yang kita cermati tadi ada 4 perbankan big caps. Kayak Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Itu kita lihat di penutupan ini udah rebound meskipun masih merah. Iya, gitu. iya. Ini ngomongin soal perbankan juga. Kita jalan-jalan dulu soal sentimen dunia nih ya, yang katanya juga ada pengaruh juga usai Donald Trump ini menang atau terpilih menjadi presiden. Ya, presiden AS terpilih juga, yang ternyata tidak terlalu memihak kepada bank sentral juga, atau mungkin apa kalimat yang tepatnya ya, bahwa sebetulnya juga ini ngasih sentimen yang mungkin negatif lah ya gitu ke bank sentral US. Oke,
Ya memang kemarin di pekan lalu nih kawan-kawan, kan ada pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika ya. Hampir 25%. Memang 25 basis poin gitu ya. Itu sesuai sama perkiraan pasar gitu. Makanya market kalau di Amerika itu selalu all time high, hampir setiap hari. 3 indeks utamanya tuh rally terus, rekor terus, hijau terus gitu ya. Itu euforia di sana. Tapi memang kita lihat Presiden Trump ini punya sejarah yang agak tidak akur sama bank sentral gitu, sama si The Fed. Bahkan tim kemenangannya Trump sempat memberikan statement nih kalau mereka akan segera mengganti gubernur The Fed si Opa Jerome Powell yang sering kita bahas ini. Dan itu ya cukup ekstrim sih pandangan kita ya, karena bank sentral itu ibarat suatu negara sendiri. Jadi dia tuh sangat mandiri, independen, terlepas dari pemerintahan gitu. Tapi di statement FOMC hari Kamis kemarin, si Opa Jerome Powell nih juga merespon pernyataan tersebut kalau dia akan disingkirkan gitu ya. Jadi dia mengatakan optimismenya dan dia tidak takut gitu, karena dia lagi-lagi menegaskan kalau The Fed ini tuh independen, nggak bisa dia digudeta oleh presiden atau oleh pemerintahan kayak gitu. Terus juga dan si Opa Powell ini justru memberikan mantra optimisme bagi masyarakat di Amerika kalau ia menilai kondisi ekonomi Amerika saat ini meskipun akan dipimpin Trump di tahun 2025 nanti kan Januari ya pelantikannya ya, itu akan tetap kuat dan akan terus ekspansif pertumbuhan ekonominya kayak gitu. Oke, baiklah. Tapi kalau soal Trump juga Mbak, apakah nanti ada hubungannya sama perang dagang Tiongkok nih Mbak? Karena kan memang bursa Asia nih, bursa saham di Asia cenderung melemah kan Mbak? Nah itu dia Mas, justru. Jadi sebelumnya IHSG dan bursa di Asia, termasuk bursanya Tiongkok, beberapa bulan terakhir ini kan rally ya, karena survei saat itu menunjukkan kalau kemenangan tuh dipimpin sama Harris kayak gitu. Jadi optimis lah, wah bakalan damai, tidak akan ada perang dagang yang signifikan lagi kayak dulu. Ternyata realitanya berbeda ya, dan termasuk Indonesia kan ya di bagiannya Asia ya. Jadi kita ibaratnya ikut ke bagian getah dari tetangga yang makan nangka. Tergantung cipratannya tuh apa, bahkan cipratan air segar atau cipratan cuan, cipratan api ya kan. Pernah lihat orang ngelas gak? Ada cipratan api ya kan, gitu. Iya benar Termasuk juga sebetulnya kabar kemarin nih Pak Pres kita abis dari China juga yang bawa pulang investasi dengan jumlah yang 150-an triliun. 156 triliun. Itu apa pengaruhnya sama, atau mungkin atau jadi kabar gembira bagi kita semua kulit manggis lagi. Maksudnya jadi kulit market. Karena kita baru lihat dari kulitnya doang. Betul itu dia Mbak. Apakah bikin bergairah lagi gitu Mbak? Oke. Nah, jadi sebenarnya ada sentimen positif ya dari pertemuan presiden kita Pak Prabowo dengan presiden China Mr. Xi Jinping ya. Jadi investasinya ini China periode Januari sampai September tuh sebesar 5,8 miliar US dollar ya. Kalau secara year to date tuh berarti. Terus kalau kita lihat dibandingkan tahun 2023 totalnya tuh sepanjang 1 tahun ada 7,4 miliar US dollar ya. Berarti kalau sekarang tuh 9 bulan aja alias 3/4 tahun aja tuh udah hampir 6 miliar. Berarti kita cukup optimis kalau sampai akhir tahun 2024 harusnya secara full year investasi China di Indonesia itu akan lebih besar dari tahun lalu. Which is ini good ya, bagus ya. Kita berkolaborasi ya. Dan China ini juga jadi negara nomor 3 jadi investor di Indonesia terbesar nih. Setelah yang pertama tuh Singapura dan Hong Kong. Ya kita juga tahu China kan sekarang negara dengan perekonomian terkuat nomor 2 di dunia setelah Amerika gitu. Jadi dan dengan kebijakan Trump yang sangat
Amerika sentrik ya. Iya. Jadi kita juga lihat data BPS sepanjang 8 tahun yang lalu nih saat Donald Trump jadi presiden Amerika. Itu ekspor komoditas dari Indonesia ke Amerika tuh turun. Gitu ya. Jadi kita lihat ini sebenarnya sentimen positif ya dari upaya Pak Presiden Prabowo yang proaktif gitu. Jadi udah antisipasi dulu nih kalau Amerika misalnya akan sedikit saja minta request komoditas dari Indonesia, setidaknya kita mempererat hubungan sama China supaya stoknya yang biasanya diekspor ke China ke Amerika bisa diambil sama China, bahkan bisa dikembangkan untuk jadi produk-produk yang lebih menguntungkan lah untuk kedua belah pihak kayak gitu. Jangan taruh satu di tempat keranjang saja, jangan taruh satu keranjang doang gitu saya kan. It's okay sebenarnya nggak masalah kan Mbak, kalau ini kan berbisnis namanya. Nah betul. Harus kan selalu open minded. Nah itu dia. Gitu, cuan. Betul. Mbak, tapi ini aku juga sempat baca nih beberapa hari terakhir nih, katanya saham yang tadi Mbak bilang kayak BBRI, BBCA itu anjlok ya 6% Mbak ya. Tapi sebenarnya itu ada potensi kenaikan harga di 2025 Mbak. Iya betul. Jadi kalau kita lihat ya secara sektoral, justru sektor perbankan, which is yang 4 big banks itu kan masuk ke sektor perbankan ya, sektor keuangan ya. Justru bukan yang menjadi kontributor dari pelemahan hari ini, bukan jadi kontributor utama gitu ya. Jadi yang paling signifikan pelemahannya tuh hari ini dari sektor properti, industri, dan kesehatan. Secara angka ini yang paling top losernya gitu. Gitu. Jadi kalau kita lihat justru sektor keuangan ini yang paling cepat reboundnya dibandingkan sektor lain yang memang di sesi 1 tadi sektor keuangan sempat menjadi beban yang paling besar bagi IHSG. Tapi di sesi kedua kita lihat rasanya semakin banyak nih yang jadi trader jangka pendek justru memanfaatkan peluang pelemahan tersebut saat IHSG di bottom atau di level terendah harian, justru dimanfaatkan untuk borong. Kita kelihatannya seperti itu. Makanya di sesi kedua ini marketnya rebound dan saham-saham sektor keuangan tersebut juga ikut rebound. Kayak iya gitu. sih, ini CTR aja lagi turun nih Mbak 5 hari terakhir. Nah betul. Jadi kita lihat sektor properti yang kemarin sempat rally karena begitu banyak stimulus positif ya, justru sekarang dimanfaatkan pelaku pasar untuk switching, untuk beralih ke sektor lain yang lagi trending. Contohnya yaitu sektor energi ya. Sektor energi hari ini lumayan menguat karena kita juga lihat harga-harga komoditas yang terpengaruh seperti batu bara, minyak ini ikut menguat gitu. Meskipun kita lihat memang dari dalam negeri di hari ini ada sentimen yang kurang baik. Kayak gitu ya. Ini yang berpengaruh sama sektor industrial yang menjadi kontributor terbesar dari pelemahan hari ini gitu. Ini masih efek jangka panjang kemarin dari Sritex itu ya? Bukan, justru ini dari rilis data penjualan mobil periode periode Oktober ya, yang terbaru ini justru loyo nih. Secara year on year turun. Untuk penjualan retail turunnya lumayan signifikan sampai 7,6% untuk periode Oktober. Belum berkeinginan untuk beli mobil baru kali ya? Nah itu dia, betul. Atau nunggu awal tahun kali ya. Biasanya kan tahun baru, apa yang baru, nanti aja deh tunggu awal tahun. Bisa jadi sih. Iya. Tapi kita lihat juga secara year to date nih, penjualan mobil gitu ya, penjualan kendaraan juga turun gitu. Iya. Secara trennya ya berarti betul. Memang. Ya meskipun di kuartal keempat ini kan juga pemerintah memberikan stimulus ya untuk sektor otomotif kayak keringanan PPNDTP kemarin ya, juga sama bebas DP bahkan ya, DP sampai 0% gitu ya. Tapi itu kan baru dan kita harapkan sih bisa ngejar penjualannya di bulan ini dan bulan Desember. Meskipun kita agak pesimis kalau target penjualannya bisa tercapai di full year kayak gitu. Ini juga yang menjadi beban utama pelemahan sektor industrial kayak gitu. Oke, baik. Berarti untuk besok mungkin Detikers di sini mau tahu sedikit prediksi atau mungkin apa yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang mungkin mau berinvestasi.
dekat-dekat ini. Jadi pelan-pelan ceritanya. Iya, Jadi dekat-dekat ini. Dekat-dekat ini. Oke. Very soon. Iya. Sama Oke. aja. Iya, Kalau- translate aja. Nah, kalau dari sentimen global ya, pekan ini tuh di hari Rabu ada rilis data inflasi Amerika nih untuk bulan Oktober. Ini juga yang amat dicermati sama pelaku pasar gitu ya. Tapi kalau kita lihat IHSG dari gerak-geriknya di sesi 1 ini yang melemah signifikan, tapi di sesi keduanya berani rebound gitu ya. Kita lihat besok ada potensi lanjutan penguatan untuk IHSG kayak gitu. Jadi rentangnya untuk besok bisa kita lihat support 7.200 tuh sebagai tahanan gitu ya, dengan batas atasnya di 7.300. Dan kita juga masih menantikan nih, siapa tahu dari lawatan Pak Presiden Prabowo ke luar negeri akan banyak nih sentimen-sentimen positif tambahan kayak gitu. Setelah dari China kan ada suntikan investasi yang cukup menggembirakan kayak gitu sih. Betul. Belum lagi sebetulnya juga akan ada pertemuan dengan Presiden Amerika juga ya besok ya. Siapa tahu membawa kabar gembira lagi, Betul. memberikan sentimen positif lagi juga gitu ya. Jadi dari segala arah. Mata angin. Wow. Berdua negara, tapi dua negara adidaya, dua-duanya Iya. keren lah, dua negara. Iya. Habis baterai ya. Habis baterai. Dua negara besar maksudnya juga ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Makasih banyak, Mbak Mbak. Sheryl. Ada yang masih mau Mas. ditanya nggak? Besok aja, besok ketemu lagi. Besok. Ya kan, Oke, besok oke, belajar Oke, lagi. oke. Siapa tahu besok udah ada update terbaru lagi juga ya, Amin, masalah amin. serunya ya. Baiklah kalau begitu Mbak Sheryl, kita akan nantikan lagi keseruannya, dan besok ditunggu lagi juga ya. Selamat kembali bekerja Mas Sheryl, dan nanti kita habis ini masih ada keseruan lainnya juga. Kita akan bahas mengenai Itu tadi nggak jauh-jauh dari Pak Prabowo loh. Za. Boleh, Ada nanti kita bahas efek lagi. endorsement presiden bagi petarung pilkada. wow. Dedeng. Coba Habis lampunya ini. dimatiin dikit. Dedeng. Tuk. Enggak ada Oh, ya? nggak ada. Oke, sorry. Maaf. Oke, kalau gitu. Oke, Ya udah. Detikers, jangan kemana-mana. Kita break dulu. Nanti kita back lagi. Cuma di Detik Sore. Ya cuma Hore.